warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Septawati. Kami dari kelompok 3 kelas 12 MIPA 4 izinkan kami untuk memaparkan hasil kunjungan kami pada 4 Februari yang lalu pada saat kami mengunjungi salah satu galeri seni yang terletak di Jalan Anggrek, yaitu Galeri Ruang Dini. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rahmalia Alesya, absen 28. Nama saya Rika Putri Mazara, absen 13. Nama saya Karim Nur Arifin, absen 19. Saya Davina Nindya Putri Hendarto, absen 11. Saya Adi Syakira, absen 1. Nah, sebelum kita masuk ke karya-karyanya, di sini saya mau menjelaskan dulu apa itu kritik seni. Jadi kritik seni adalah tanggapan umum yang diberikan oleh seseorang ketika mengapresiasi ide atau gagasan orang lain, menilai dan mempertimbangkan mutu karya seni tersebut. Kemudian kita masuk ke tema dari pameran ini sendiri. Jadi tema dari pameran ini adalah kaca benggala. Kaca benggala merupakan, jadi penjelasannya adalah pergeseran fokus ke konflik batin yang menjadi cerminan introspeksi diri yang mendalam bagi si pelukisnya. Nah, secara berani si pelukisnya ini menantang batasan konvensional dan mengajak kita penikmat seninya untuk mengurai kesadaran pada dasar-dasar kemanusiaan. Dengan demikian, si pelukis ini tidak hanya menjadi seniman visual, tapi juga menjadi si lukisannya ini menjadi pencerminan perjalanan spiritual dan eksplorasi keberadaan diri manusia. Di sini saya akan menjelaskan salah satu karya yang terdapat di Galeri Ruang Dini. Karya yang pertama adalah Kedok, yang dibuat langsung oleh Ayurika dengan ukuran 200 x 235 cm dan dibuat pada media cat minyak pada kanvas. Pada karya ini, sang seniman, yaitu Ayurika, melipat gandakan bayangan cermin diri, di mana setiap citra wajah dilapisi dengan semacam topeng, menarasikan kemungkinan-kemungkinan cerminan diri pada tataran batin. Dalam konteks ini, kedok menjadi suatu pernyataan visual yang mempertanyakan kompleksitas dan lapisan-lapisan tersembunyi di balik ego individu. Realitas dilihat sebagai konstruksi atau bahkan manipulasi yang kompleks dan tidak selalu mencerminkan keadaan sebenarnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari segi analisis formal. Dalam karya Kedok ini, sang pelukis. Selanjutnya saya akan membahas dari segi analisis formal. Dalam karya Kedok ini, sang pelukis, Ayurika, menyajikan suatu gambaran manusia yang saling bertatap, menandakan adanya interaksi di antara mereka. Namun, terlihat topeng-topeng berwarna putih menutupi wajah-wajah mereka yang bisa ditafsirkan kadangkala manusia tak secara utuh memperlihatkan jati dirinya. Secara tak langsung, penggunaan cat berwarna biru dapat menggambarkan rasa sedih, kesendirian, refleksi, serta kesunyian yang ada pada karya tersebut. Serta warna putih yang menutupi wajah-wajah manusia tersebut menggambarkan bahwa manusia ini kadangkala berlaga suci, bersih, dan murni kepada sesamanya. Interpretasi dari karya Kedok ini, Ayurika dengan jeli meresapi bahwa dalam berbagai situasi sosial, manusia seringkali memperlihatkan citra diri yang berbeda-beda, menciptakan gambaran diri yang selalu berubah sesuai dengan tuntutan lingkungan. Seperti sebuah kedok, persona ini melekat pada identitas diri ketika berhadapan dengan masyarakat. Manusia dapat terjebak dalam peran-peran yang berbeda, merasa perlu menampilkan sisi-sisi tertentu dari diri mereka untuk dapat diterima atau dipahami oleh lingkungan sekitar. Terakhir, di sini ada dari evaluasi menurut diri saya mengenai karya Kedok oleh Ayurika ini. Penafsiran yang disampaikan oleh Ayurika berhasil dipahami penonton dengan mudah. Paduan dari warna biru, putih, dan hitam mampu menonjolkan makna di setiap warnanya yang bersama-sama menciptakan suasana nan padu, namun juga penuh kesendirian. Melalui karya Kedok ini, Ayurika tak hanya menyajikan karya seni yang memanjakan mata, namun ia juga sekaligus mengajak penonton untuk merenung pada pertanyaan mendasar mengenai otentisitas dan kompleksitas identitas manusia dalam memahami sesamanya. Ayurika menyampaikan secara jelas makna bahwa seringkali manusia tak mampu untuk menunjukkan jati dirinya.
Lingkungan saat ini mendorong manusia untuk menjadi sempurna, sehingga berlindung pada sebuah topeng untuk menghindari cercaan dari manusia lain. Kemudian untuk karya kedua ada Intimate Collision. Jadi Intimate Collision ini ada terbagi dari dua lukisan yang jadi satu. Sebelumnya saya mau menjelaskan yang bagian kiri. Nama senimannya seperti yang tadi sudah dijelaskan rekan saya, ini Ayurika. Dan judul karyanya adalah Intimate Collision, ukurannya 200 kali 250 cm dengan media cat minyak pada kanvas. Nah, untuk lukisan yang bagian sebelah kiri ini, lukisan Intimate Collision menampilkan dua wajah yang serupa yang visualnya mencerminkan konsep konfrontasi diri dengan wajah di sisi kiri yang akan saya bahas memiliki mata yang terpejam dan terdapat luka, serta otot-otot di wajahnya itu berkerut memberikan ambiguitas ekspresi yang tidak jelas mengenai kenyamanan atau ketidaknyamanan dalam proses konfrontasi diri. Nah, untuk yang sebelah kanannya, kurang lebih sama dengan judul karya yang sama, Intimate Collision, ukuran 200 kali 250 cm dengan media cat minyak pada kanvas. Untuk yang sebelah kanannya, karya ini menggambarkan perkembangan yang intim dengan diri yang sebelumnya saling berpandang, karena ada dua sisi, kanan dan kiri, dan pertemuan tersebut sudah mencapai titik fisik langkah setelah manusia memiliki keberanian untuk mengatasi dirinya sendiri. Nah, karya yang ini menempati posisi yang memunculkan kesan konfrontasi individu dengan sisi lainnya, khususnya dalam konteks ego yang nanti akan dibahas. Nah, kemudian untuk Intimate Collision yang bagian kiri ini, analisis formalnya adalah penggunaan cat minyak pada kanvas dengan sapuan kuas pelukis yang detail, dan lapisan catnya ini berstruktur, jadi ada medianya tuh lebih berdimensi gitu, dan penggunaan teknik media lukisnya ini menciptakan kesan yang jujur dan mentah, jadi tekstur kulitnya terasa nyata. Kemudian untuk interpretasi dari eh, lukisan Intimate Collision ini adalah mencerminkan proses pertumbuhan manusia setelah menghadapi pertemuan, menggambarkan titik sentuhan fisik dan tahapan ketika seseorang memiliki keberanian untuk menemukan dirinya sendiri, serta mengaitkannya dengan kondisi masyarakat pasca modern yang dipenuhi akselerasi informasi, keinginan akan relevansi, dan kehilangan kedekatan dengan diri sendiri dalam struktur sosial yang cair. Untuk Intimate Collision yang kedua, analisis formal ya, pada karya yang ini, wajah seorang wanita yang menempelkan pipi kanannya ke wajah seorang wanita lain yang terlihat identical dengannya, mengibaratkan seorang tersebut adalah dirinya sendiri. Kita bisa merasakan emosi yang ingin disampaikan oleh pelukis dari gambar ini seperti resah, bimbang, dan buntu. Lalu cara pelukis menggambarkan kesan wajah yang pasrah dengan membuat wajah yang terlihat berkeringat dan rambut yang lepek juga acak-acakan memberikan esensi gelisah pada pengamat, menambah dimensi kedalaman dan kompleksitas pada representasi keintiman yang tergambar. Lalu selanjutnya untuk interpretasinya, melalui manipulasi warna dan teknik dalam karyanya, pelukis nampaknya ingin menyampaikan bahwa proses pertemuan dan disintegrasi batin itu tidak selalu memberikan kenyamanan, bahkan dapat membuahkan rasa sakit. Hal ini tercermin dari karyanya, di mana dua wajah yang terdistorsi itu saling bertabrakan melambangkan dari benturan psikologi seseorang. Meskipun proses ini berpotensi menyakitkan, menghadapi ego mampu membantu seseorang melihat diri secara objektif, menciptakan ruang untuk kontemplasi terhadap perasaan intim dan akar penyebabnya. Semakin sering seseorang bertemu dengan dirinya, semakin cepat juga ia dapat menggali dan memahami perasaannya tanpa harus terjebak dalam pertanyaan atau konflik batin yang lebih panjang.
Kemudian untuk evaluasinya, Intimate Collision ini secara keseluruhan menggambarkan penguasaan teknik lukis si pelukisnya dengan cat minyak yang bisa menciptakan kedalaman dan melalui pigmentasi warna yang memukau. Serta emosi yang dihadirkan dari lukisan ini bisa memberikan emosi yang sangat jujur gitu. Dengan detailnya juga yang realistis dan tekstur kulitnya yang sangat-sangat nyata. Simbolisme luka di wajahnya juga menghasilkan karya yang artistik dan autentik dalam menyampaikan pesan, yaitu tentang pertumbuhan dan konfrontasi dalam perjalanan batin manusia. Selanjutnya, evaluasi dari saya untuk Intimate Collision yang kedua, dibandingkan karya Ayurika yang lainnya, karya ini memiliki emosi yang lebih sayu, mirip dengan karyanya yang lain, yaitu Hitamku yang nanti akan dibahas oleh rekan saya. Dengan media lukis yang cukup besar, pelukis berhasil membuat setiap sudut lukisan hidup dan tidak terasa kosong. Dominasi warna merah, muda, dan ungu yang digunakan juga berhasil memberikan perasaan melankolis kepada pengamat. Dengan adanya dua karya, Intimate Collision 1 dan 2, pelukis berhasil membuat lukisan yang memiliki satu latar dengan perspektif yang berbeda. Selanjutnya saya akan menjelaskan karya seni dari Ayurika yang selanjutnya, yang berjudul Temu. Ukurannya 200 kali 150 cm, medianya cat minyak pada kanvas. Temu. Lukisan temu menampilkan terlalu dekat dapat membuat kita kehilangan gambaran utuh diri. Sementara terlalu jauh mungkin menyebabkan kita melewatkan detail-detail penting. Dengan kepegawaiannya, Ayurika menghadirkan pengingat bahwa pertemuan dengan diri sendiri membutuhkan keseimbangan dan pemahaman yang mendalam dalam melihat citra diri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis formalnya. Temu, warna background pada lukisan ini terlihat kontras dengan figur sebagai objek materinya, namun hal ini justru bernilai positif karena warnanya mendukung dan memberi ruang perhatian lebih pada objek materinya. Karena warna background-nya cenderung lebih lembut, keseluruhan komposisi karya Ayurika ini terlihat mampu menghibur penglihat untuk berpikir tentang permasalahan di bawah kesadaran masing-masing orang. Selanjutnya ada interpretasi. Tidak seperti kaca biasanya yang digunakan untuk merias atau memperbaiki apa yang menurut kita kurang dan tidak cukup, dalam kaca benggala terdapat keberanian untuk berhadapan dengan dengan diri, layak menyambut sebuah pertemuan. Ini adalah gambaran bahwa cermin bukan keadaan sebenarnya, karena meskipun cermin memperlihatkan kondisi dan situasi yang jelas, tetapi pasti ada distorsi dan yang tidak tampak. Karya di Cipti ini menjadi upaya Ayurika untuk menyaksikan cerminan diri dan segala persoalannya dengan jarak pandang yang tepat melalui kaca benggala. Selanjutnya evaluasi. Setelah mendalami dan mengamati lukisan karya Ayurika ini, nyaris tidak ada kekurangan dalam lukisan ini. Dilihat dari sisi isi dan gambar yang meliputi warna, pencahayaan, dan sentuhan puas dalam lukisan tersebut, sulit bagi pengkritik yang masih memiliki sedikit ilmu tentang lukisan untuk mengkritik hasil karya Ayurika yang seperti ini. Namun, secara global, penilaian terhadap lukisan ini adalah hampir sempurna. Baik, untuk selanjutnya, karya terakhir Ayurika itu adalah Hitamku, ukurannya 150 kali 200 cm, dan medianya adalah cat minyak pada kanvas. Bentuk deskripsi Hitamku, dalam makna opusnya yang disebut Hitamku, Ayurika tidak hanya menciptakan sebuah karya seni, melainkan juga membuka medan kritis yang memungkinkannya untuk mengeksplorasi dimensi-dimensi tersembunyi dari eksistensinya. Karya ini mengajarkan kita untuk melihat aspek-aspek tersebut bukan sebagai ketimpangan antara sisi luar dan batin, melainkan menerima semuanya sebagai bagian dari keutuhan diri kita. Untuk analisis formal, dengan diberikannya cat minyak berwarna merah, karya Hitamku ini memberikan kesan yang mencekam, belum lagi warna hitam yang pekat menghiasi pantulan wajah sebagai representasi kegelapan dalam diri manusia. Karya seni Hitamku dipandang sebagai cerminan dari proses eksplorasi diri yang mendalam dan keberanian untuk menghadapi sisi gelap atau celah dalam diri. Kedua, interpretasi. Karya ini menampilkan keberanian artistik yang luar biasa, di mana seniman dengan jujur mengeksplorasi dan mengekspos apa yang ada di dalam dirinya.
Dengan tidak ada pretensi atau penyamaran, ia menghadirkan kejujuran yang menyentuh, mengungkapkan keberanian untuk memperlihatkan kisi-kisi yang mungkin tidak nyaman atau bahkan gelap dalam diri manusia. Lalu untuk evaluasi, dalam Kaca Benggala, Ayurika melakukan perenungan yang mendalam terhadap kompleksitas manusia dan menampilkan citra dirinya. Tanpa disadari, manusia seringkali membentuk dan menampilkan persona atau citra diri yang bukan merupakan ekspresi otentik dari dirinya yang sejati. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu dinilai memiliki topeng untuk alat adaptasi sosial yang membantu individu berinteraksi dengan lingkungannya. Namun, di balik topeng tersebut terdapat kompleksitas dalam kedalaman yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain. Tadi pemaparan kami mengenai kritik seni yang kami tujukan kepada karya-karya seni oleh Ayurika pada Galeri Ruang Dini. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Saptawati atas segala bimbingannya kepada kami melalui materi kritik seni ini. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.